Oke, baiklah pada pagi hari ini saya sangat bersyukur oleh karena saya boleh bergabung bersama-sama lagi dengan PC Unai. Nah, walaupun melalui Zoom pada pagi hari ini, tapi saya sangat bersukacita oleh karena saya boleh sharing dengan teman-teman dan saya boleh merasakan apa yang boleh saya rasakan selama saya berkuliah selama 4 tahun di Unai. Nah, berbicara tentang PC, nah PC adalah organisasi pertama saya ketika saya berada di Unai. Nah, pada saat sahabat pertama saya di Unai, nah saya langsung organisasi pertama saya di Unai, dan PC merupakan organisasi yang saya sangat cintai atau yang paling saya cintai ketika saya berada di Unai. Dan dari PC juga lah saya menemukan ada banyak teman-teman, termasuk teman spesial saya pada saat itu saya boleh dipertemukan dengan Tuhan. Baiklah, ketika kita sudah membaca Markus 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41, saya percaya bahwa teman-teman sekalian sudah membacanya, dan bisa jadi sudah sangat sering teman-teman membaca dari perikop ini. Dan bisa jadi tadi sudah ada dari teman kami ketika kami sharing, ada yang sudah bahkan menghafal, dan tanpa dia membaca dari ayat ini lagi tadi pagi, dia sudah mendapatkan ada banyak pelajaran yang dia boleh sharingkan kepada kami dalam room sharing kami tadi. Nah, tetapi saya mengajak teman-teman untuk membuka kembali perikop yang akan kita bahas ataupun perikop yang akan saya sharing kepada teman-teman pada pagi hari ini, yang terdapat dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Nah, kita tahu sendiri bahwa peristiwa ini bagaimana murid-murid dan Yesus menghadapi badai ketika Yesus dan murid-muridnya pergi menyeberangi Danau Galilea menuju ke Gesara pada saat itu. Nah, kalau kita lihat di dalam perikop ini, pada saat itu sebelum Yesus dan murid-muridnya pergi menyeberangi Danau Galilea, maka pada saat itu Yesus sedang mengajari orang-orang banyak yang ada di pinggir Danau Galilea. Nah, kalau kita baca pasal yang sebelumnya, ada banyak perumpamaan-perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada orang-orang yang banyak yang mengikuti Yesus di pinggir Danau Galilea pada saat itu. Dan kalau kita lihat di pasal yang sebelumnya, banyak perumpamaan-perumpamaan yang sudah Yesus berikan, termasuk perumpamaan tentang Yesus sebagai seorang penabur, ada perumpamaan tentang perkembangan kerajaan Yesus seperti biji sesawi, ada perumpamaan tentang ragi, dan banyak perumpamaan yang Yesus berikan pada saat itu. Dan ketika Yesus mengajar orang banyak pada saat itu, bukan hanya perumpamaan saja yang dia sampaikan, tetapi ada banyak juga orang yang Yesus sembuhkan ketika Yesus bersama dengan orang-orang banyak di pinggir Danau Galilea pada saat itu. Dan ketika Yesus menyembuhkan dan memberikan perumpamaan dan firman Tuhan pada saat itu, ada banyak juga orang-orang Farisi yang turut mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus, sehingga pada saat itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat banyak yang mengkritik Yesus pada saat itu, dan membuat pekerjaan Yesus pada saat itu untuk membagikan firman Tuhan menjadi lebih sedikit sulit. Nah, setelah Yesus menyampaikan banyak perumpamaan dan menyembuhkan orang kusta pada saat itu, Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke daerah Gerasa. Nah, kenapa? Karena pantai sebelah timur ini, di Gerasa ini, tidak terlalu banyak penduduknya, tidak seperti di Genesaret pada saat itu. Nah, lebih banyak di Genesaret penduduknya, tetapi di Gerasa ini agak sedikit penduduknya dibandingkan dengan Genesaret. Dan pada saat itu Yesus mengajak murid-muridnya untuk beristirahat, karena pada saat itu Yesus sudah sangat kelelahan ketika dia berbicara menyampaikan firman Tuhan. Dan bukan hanya kelelahan saja, pada saat itu Yesus sudah lapar. Hampir pada saat itu Yesus tidak makan, oleh karena ada begitu banyak orang yang mengikuti dia untuk meminta disembuhkan, dan oleh karena Yesus menyampaikan firman Tuhan sepanjang satu harian. Dan kita sudah tahu ceritanya bahwa ketika Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi menyeberangi Danau Galilea, pada saat itu terjadilah badai
ataupun gelombang yang sangat besar yang menerpa kapal murid-murid pada saat itu. Dan teman-teman harus ingat, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-36, ketika Yesus dan murid-muridnya menyeberangi Danau Galilea, pada saat itu orang-orang banyak yang sudah mendengarkan pengajaran tentang Yesus. Pada saat itu mereka tidak membiarkan Yesus pergi bersama dengan murid-muridnya satu kapal saja. Nah, tetapi ada banyak kapal-kapal yang mengikuti Yesus untuk menyeberangi Danau Galilea pada saat itu. Dan ada banyak juga kapal-kapal nelayan yang bersama-sama dengan kapal Yesus dan murid-muridnya untuk menyeberangi Danau Galilea. Sehingga pada saat itu terjadilah ombak dan badai yang sangat besar. Kita tahu bahwa murid-murid Yesus ada banyak dari mereka latar belakangnya sebagai seorang nelayan yang, nah kalau kita lihat sudah ahli. Biasanya seorang nelayan kalau ada badai, mereka sudah ahli untuk mengemudikan ataupun mengendalikan kapal mereka supaya mereka tidak ditenggelamkan oleh badai ketika mereka mungkin pergi pada malam hari untuk mencari ikan. Dan hal ini jugalah yang dilakukan oleh murid-murid pada saat itu. Nah, ketika mereka menghadapi badai, Simon Petrus, Andreas dan teman-temannya melakukan sama seperti apa yang mereka lakukan sebelum mereka mengikuti Yesus ketika mereka menjadi seorang nelayan. Pada saat itu mereka berusaha keras untuk mendayung kapal mereka, dan ketika ada banyak air yang masuk ke dalam perahu mereka, mereka melakukan ataupun mengusahakan dengan kekuatan mereka dan mengarahkan seluruh kekuatan mereka untuk membuang air yang masuk ke dalam kapal mereka pada saat itu. Nah, bisa jadi kalau ada gayung pada saat itu, ada ember ataupun timba pada saat itu, mereka akan ambil timba ataupun gayung, mereka akan dengan sangat cepat untuk mengeluarkan air pada saat itu, karena mereka sangat ketakutan pada saat itu, karena mereka mau hampir tenggelam. Dan hal inilah yang dilakukan oleh murid-murid. Mereka melakukan usaha dengan sekuat tenaga, pikiran, dan pengetahuan mereka selama ini untuk menguras air yang ada di perahu mereka dan untuk mengatasi badai yang terjadi di dalam perahu mereka pada saat itu. Dan bahkan sampai mereka pada saat itu hampir tenggelam. Kenapa? Karena belum pernah badai yang seperti ini yang dialami oleh murid-murid Yesus selama mereka bekerja sebagai nelayan pada saat itu. Nah, tetapi di tengah-tengah usaha mereka yang sangat kuat ataupun di tengah-tengah pengetahuan mereka yang mereka buat, mereka lupa pada saat itu ketika mereka menyeberang Danau Galilea, ada Yesus yang bersama-sama dengan mereka. Sehingga pada saat itu ketika mereka sudah kelelahan, mereka sudah kerahkan seluruh tenaga mereka sudah putus harapan. Ketika mereka putus harapan, mereka berpikir pastilah kita akan mati. Oleh karena badai yang datang pada saat itu sangat besar menimpa perahu yang mereka kemudikan pada saat itu dan hampir mau tenggelam. Nah, di tengah-tengah keputus harapan mereka, tiba-tiba mereka ingat dengan seseorang yang bersama mereka sebelum mereka diterpa oleh badai pada saat itu. Dan mereka mengingat bahwa ada Yesus yang sedang tidur pada saat itu. Nah, berulang kali kalau kita baca Alkitab kita, ataupun kita baca buku Kerinduan Skala Zaman pasal 35, pada saat itu berulang kali murid-murid ini berteriak-teriak pada Yesus, "Guru, guru, guru, kita sedang berada di dalam bahaya." Tetapi oleh karena pada saat itu ada banyak badai dan suara-suara keras, suara petir pada saat itu, sehingga suara petir itu mengalihkan suara mereka dan tidak sampai kepada telinga Yesus, sehingga Yesus masih tetap tidur pada saat itu. Nah, teman-teman harus ingat, pada saat itu Yesus bukanlah menggunakan kuasanya sebagai Allah. Ingat, ketika Yesus datang ke dunia ini, dia sebagai manusia, dan dia tidak menggunakan kuasa kealahannya pada saat itu, sehingga Yesus tertidur pada saat itu karena dia sangat kelelahan setelah beberapa hari mengajar orang banyak. Dan pada akhirnya ketika mereka berteriak lebih kencang, akhirnya Yesus bangun dan mereka melihat ada kedamaian di dalam muka Yesus pada saat itu. Dan pada akhirnya, singkat ceritanya, Yesus pun mengatakan, "Diam, tenanglah,"
dan badai pada saat itu pun reda, dan semua mereka terheran. Yesus mengatakan, mengapa kamu tidak percaya? Nah, oleh karena itu, pada pagi hari ini saya ingin sharing mengenai apa yang sudah kita pelajari dan apa yang kita sudah baca pada saat ini. Oleh karena itu saya mengambil judul dari sharing saya pada saat ini, ketika badai datang. Nah, sama seperti apa yang saya sudah alami ketika saya bergabung dengan Prayer Circle Unai. Nah, ketika saya diajarkan untuk bermeditasi Alkitab, dan hal ini juga yang akan saya sharingkan kepada teman-teman. Ada kata kunci, pertanyaan ataupun karakter, aplikasi, kesimpulan dan komitmen yang saya akan sharingkan kepada teman-teman sesuai dengan anjuran ketika saya ada di PC Unai untuk cara sharing yang baik. Nah, ketika badai datang menerpa. Nah, kata kunci yang saya ambil dari perikop Markus 4 ayat 35 sampai 41 yang pertama adalah perahu. Dalam Markus 4 ayat 37 dikatakan sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Dan yang kedua kata kunci yang saya ambil adalah badai. Markus 4 ayat 37 juga mengatakan lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Nah, taufan sama saja artinya dengan badai. Dan yang ketiga tidur. Markus 4 ayat 38 pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Dan menjadi pertanyaan dari kata kunci yang saya ambil pada saat ini adalah yang pertama, kenapa mereka menaiki perahu? Nah, jawabannya terdapat dalam Markus 4 ayat 35. Pada hari itu, hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Oleh karena Yesus sendiri yang mengajak murid-murid agar mereka boleh beristirahat ke daerah Gerasa untuk beristirahat karena Yesus sudah sangat kelelahan pada saat itu. Dan yang kedua, mengapa sampai terjadi badai? Dalam Matius 8 ayat 24 mengatakan sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang tetapi Yesus tidur. Nah, Matius 8 ayat 24 mengatakan mengapa terjadi badai? Badai yang datang pada saat itu dikatakan sekonyong-konyong, tidak terduga. Terjadi badai pada saat itu. Dan yang ketiga, mengapa Yesus tertidur? Dalam Kerinduan Sekala Zaman, halaman 359 mengatakan, akhirnya juru selamat terlepas dari desakan orang banyak, dan oleh karena letih dan lapar, ia berbaring di buritan kapal, dan tidak lama kemudian ia tertidur nyenyak. Saya katakan tadi pada saat itu, nah Yesus sebagai manusia dan dia tidak menggunakan kuasa kealahannya, sehingga pada saat Yesus sudah sangat kelelahan ketika dia melayani orang-orang banyak dalam satu harian, maka sebagai manusia tentu saja Yesus akan sangat lelah. Nah, saya pun secara pribadi, nah kalau saya melayani setiap hari Sabat, bukan satu hari full ya, bisa jadi hanya setengah hari saja. Nah, setengah hari saja ataupun 1 jam saja saya khotbah, maka saya akan sangat kelelahan. Saya akan merasakan kelelahan, apalagi Yesus sebagai manusia pada saat itu. Dan selanjutnya ada karakter yang saya boleh lihat dari perikop ini. Nah, karakter Yesus ketika menghadapi badai, Yesus pada saat itu sebagai manusia, dia sangat tenang, bahkan Yesus tertidur ketika ada badai yang datang menerpa mereka pada saat itu. Sedangkan karakter dari murid adalah orang-orang yang kurang percaya dan mereka ketakutan ketika ada badai yang menerpa kapal mereka pada saat itu. Dan karakter saya, kalau saya ambil aplikasinya dalam kehidupan saya, kalau saya ibaratkan diri saya ada dalam kapal itu pada saat itu, tentu saja saya sebagai manusia, saya akan sangat ketakutan. Nah, 1 tahun yang lalu, nah ketika kami mengadakan field trip, nah pada saat itulah saya menaiki kapal paling lama. Nah, kami Fakultas Filsafat tingkat akhir pada saat itu berangkat dari Semarang menuju Pontianak untuk mengadakan field school. Dan pada saat itu ketika kami berada dalam kapal, nah ada banyak ketakutan yang kami miliki. Kenapa? Karena pada saat itu jalur dari Semarang menuju Pontianak bukanlah jalur yang mudah. Ada banyak gelombang yang harus kami alami dan
ada banyak juga ketakutan yang harus kami alami pada saat itu ketika kami menyeberangi kapal. Dan hal itu sudah saya rasakan. Lalu masuk kepada aplikasi dari apa yang saya dapatkan pada pagi hari ini. Nah, ketika murid-murid bersama dengan Yesus dan ketika badai datang menerpa kapal mereka pada saat itu, ada 4 hal yang dilakukan oleh murid bagaimana cara mereka menghadapi badai. Yang pertama, ketika ada badai menerpa kapal ataupun perahu dari murid-murid dan Yesus pada saat itu, murid-murid menggunakan kekuatannya sendiri. Nah, ingat tadi saya katakan bahwa murid-murid dari Yesus pada saat itu ada banyak dari mereka yang berlatar belakangkan sebagai seorang nelayan yang selama ini sudah ahli menghadapi badai ataupun gelombang ketika mereka mencari ikan. Dan sekarang mereka menggunakan kekuatan mereka sendiri. Nah, sama seperti perahu-perahu lain yang tidak bersama dengan Yesus, kalau perahu lain menggunakan kekuatan mereka sendiri, murid-murid yang bersama dengan Yesus juga pada saat itu menggunakan kekuatan mereka sendiri. Dan yang kedua, murid-murid pada saat itu sangat bimbang, ketakutan, dan sangat panik ketika badai yang sangat besar datang menimpa perahu mereka pada saat itu. Dan yang ketiga, mereka ketika mereka mengalami ketakutan dan menggunakan kekuatan mereka sendiri, pada akhirnya murid-murid lupa kalau ada Yesus yang bersama-sama dengan mereka di dalam perahu yang mereka tumpangi pada saat itu. Dan yang keempat, cara mereka menghadapi badai sama seperti perahu lain yang tidak mengenal Yesus ataupun yang tidak bersama dengan Yesus pada saat itu. Nah, kalau kita baca di dalam Kerinduan Skala Zaman halaman 39, dikatakan seperti ini. Penangkap-penangkap ikan itu telah biasa hidup di danau itu, serta mahir mengemudikan perahu mereka dengan selamat melalui angin ribut. Tetapi sekarang kekuatan dan ketangkasan mereka tidak ada artinya. Mereka tidak berdaya di tengah pergolakan angin ribut, dan hancurlah harapan mereka ketika mereka melihat perahu yang sudah penuh dengan air. Di tengah usaha mereka yang mati-matian untuk menyelamatkan diri sendiri, mereka lupa bahwa ada Yesus di dalam perahu mereka. Inilah yang dilakukan oleh murid-murid pada saat itu. Nah, sama saja seperti orang-orang yang berada di perahu lain yang tidak bersama dengan Yesus pada saat itu. Ketika perahu lain mungkin mengambil timba, mengambil gayung untuk menguras perahu mereka, dan hal itu juga lah yang dilakukan oleh murid-murid. Dengan sekuat tenaga mereka mengambil mungkin ember mereka ataupun apa yang ada pada saat itu untuk membuang air dari perahu mereka dan mendayung perahu dengan sangat kuat pada saat itu. Dan Roh Nubuat katakan ketika mereka melakukan usaha mereka dengan sekuat tenaga mereka, dengan usaha yang sangat mati-matian dikatakan untuk menyelamatkan diri mereka sendiri, pada saat itu mereka lupa bahwa ada Yesus yang bersama dengan mereka di dalam perahu. Dan selanjutnya dikatakan sekarang melihat usaha mereka itu sia-sia dan hanya kematianlah yang ada di depan mereka, mereka mengingat siapa yang memberi perintah pada mereka untuk menyeberang danau itu. Dan dikatakan hanya dalam Yesus terdapat pengharapan mereka. Oh, ternyata teman-teman, pada saat itu ketika mereka sudah tidak tahu lagi melakukan apa-apa dan putus harapan mereka, pada saat itulah baru mereka mengingat bahwa oh, ternyata ada Yesus bersama dengan kita pada saat itu. Dan dikatakan hanya di dalam Yesus terdapat pengharapan mereka. Lalu kita lanjutkan dalam paragraf berikutnya. Nah, bagaimana cara Yesus menghadapi badai pada saat itu? Perahu mereka sudah hampir tenggelam. Sebentar lagi rasanya mereka akan ditelan air yang bergelora itu. Tiba-tiba kilat menembus kegelapan dan mereka melihat Yesus tidur nyenyak, tidak terpengaruh oleh angin ribut. Setelah merasa keheranan dan putus asa mereka berteriak, "Ya Guru, tiadakah Tuhan peduli kita ini binasa? Bagaimanakah ia dapat tidur dengan tenang ketika mereka berada dalam bahaya bergulat dengan maut?" Ini yang dikatakan oleh murid-murid. Pada saat itu murid-murid berteriak kepada Yesus berulang-ulang kali untuk meminta bantuan ataupun membangunkan Yesus. Dan bahkan sampai mereka terheran.
Kenapa sampai Yesus bisa tertidur di tengah badai yang sangat besar pada saat itu? Dan ketika mereka berteriak pada saat itu, nah karena suara sangat keras, membuat suara mereka tidak sampai kepada Yesus. Dan pada akhirnya setelah mereka berteriak berulang kali, Yesus pun bangunlah. Selanjutnya dikatakan, belum pernah ada suatu jiwa yang berseru-seru dilalaikan. Ketika murid-murid itu mendayung dengan usaha yang terakhir, Yesus pun bangunlah. Ia berdiri di tengah murid-muridnya, sementara badai mengamuk, ombak memukul mereka dan sinar terang menerangi wajahnya. Ia mengangkat tangannya, sebagaimana biasa dilakukannya untuk mendatangkan kemurahan serta berseru pada angin ribut itu, diam, teduhlah engkau. Dan ternyata setelah mereka membangunkan Yesus, dan Yesus bangun pada saat itu, mereka melihat ada kedamaian di wajah Yesus. Dan pada saat itu, Yesus mengatakan kepada angin ribut, dan dia berdoa kepada Bapanya, supaya Bapanya boleh mendiamkan angin ribut pada saat itu. Dan Yesus berkata, diam, teduhlah engkau. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Selanjutnya dikatakan dalam Kerinduan Sekala Zaman, apabila Yesus dibangunkan untuk menghadapi angin ribut itu, ia benar-benar dalam damai. Tidak ada pandangan, tidak ada gambaran takut dalam perkataan atau pandangannya. Karena tidak ada takut dalam hatinya, tetapi ia bersandar bukan pada kekuasaan yang maha agung itu. Bukanlah sebagai yang maha kuasa di dunia, serta laut dan langit. Ia mendiamkannya, kuasa yang telah diletakkannya lalu berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, kita harus ingat tadi saya katakan bahwa ketika Yesus berada dengan murid-muridnya dan ketika Yesus melayani dunia ini, ingat Yesus sebagai manusia. Pada saat Yesus mendiamkan angin ribut pada saat itu, dia tidak menggunakan kuasa kealahannya. Roh Nubuat sendiri mengatakan. Nah, tetapi dia meminta kepada Bapanya, oleh karena dia percaya kepadanya dan dia tidak ketakutan pada saat itu, dia meminta kepada Bapanya supaya Bapanya boleh mendiamkan angin ribut pada saat itu. Sehingga Bapa di sorga mendiamkan angin ribut pada saat itu. Selanjutnya dikatakan, ia berharap pada kuasa Bapa di dalam iman dalam kasih dan penjagaan Allah. Yesus berharap, dan dengan firman yang mendiamkan angin ribut adalah kuasa Allah. Kuasa Allah yang digunakan pada saat Yesus mendiamkan angin ribut. Kuasa Bapa di sorga, bukan kuasanya pada saat itu. Sebagaimana Yesus bersandar oleh iman pada penjagaan Bapa, demikian pula kita harus bersandar pada penjagaan jurus selamat kita. Nah, menjadi pelajaran bagi kita pada saat ini setelah kita mempelajari perikop dari Markus 4 ayat 35 sampai 41, teman-teman, nah saya percaya ataupun kita sudah ketahui bahwa ada begitu banyak badai ataupun gelombang ataupun taufan yang terjadi yang datang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa jadi secara pribadi kita mungkin beda-beda badai yang datang dalam kehidupan kita. Ada yang kecil, ada yang besar, ataupun bahkan ada yang datang badai dalam kehidupannya sangat besar. Ada masalah yang besar yang datang ke dalam kehidupan kita sehari. Nah, termasuk pada saat ini mungkin badai dalam kehidupan kita termasuk COVID-19 ini menjadi badai ataupun masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ataupun bisa jadi pada saat ini teman-teman yang sedang berkuliah ataupun pada saat saya berkuliah, badai ataupun masalah yang terjadi dalam kehidupan saya adalah uang kuliah. Nah, pada saat kita mau ujian mid semester ataupun kita mau mendaftar ataupun mau ujian final, tentu saja bisa jadi ini menjadi badai dalam kehidupan kita pada saat uang kuliah kita belum lunas. Dan bisa jadi mungkin pada saat ini ada teman-teman yang mungkin merasakan badai terjadinya masalah di dalam keluarga. Mungkin orang tua ataupun ayah dan ibu tidak sepaham, ataupun teman-teman dengan saudara-saudara teman-teman mungkin tidak sepaham. Bisa jadi itu menjadi badai ataupun masalah yang terjadi dalam kehidupan teman-teman. Ataupun masalah dengan pacar. Bisa jadi ini menjadi badai dalam kehidupan teman-teman. Ada begitu banyak badai yang mungkin tak terhitung yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita secara pribadi. Nah, tetapi sekarang, nah kalau kita lihat, ketika kita menghadapi badai, sering sekali cara kita menghadapi badai ataupun masalah dalam kehidupan kita sama seperti murid-murid. Yang pertama saya katakan tadi, menggunakan kekuatan kita sendiri.
Dan hal inilah yang sering kita lakukan, menggunakan kekuatan kita sendiri. Pada saat ada masalah terjadi dalam kehidupan kita sendiri, nah sering sekali kita menggunakan kekuatan dan pemikiran kita sendiri dan melupakan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita sering sekali bimbang dan ketakutan dan panik sama seperti murid-murid. Dan yang ketiga, lupa ada Yesus di dalam perahu kehidupan kita sehari-hari. Dan yang keempat, cara kita menghadapi badai kehidupan sama seperti orang yang tidak beriman ataupun perahu-perahu lain yang tidak bersama dengan Yesus. Teman-teman, menjadi pelajaran bagi kita pada pagi hari ini, nah ketika masalah datang terjadi dalam kehidupan kita, janganlah kita sama seperti murid-murid yang pada saat itu tidak percaya dan ketakutan kepada Tuhan Yesus. Memang mungkin kita tidak percaya ataupun takut di dalam kehidupan kita saat badai datang menerpa di dalam kehidupan kita. Nah, tetapi yang paling perlu kita tekankan dalam kehidupan kita ketika ada badai menghadapi masalah dalam kehidupan kita, menghadapi kita badai datang dalam kehidupan kita, malah kita ingat Yesus, bahwa Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita pada saat ini. Dan jangan sampai cara kita menghadapi badai sama seperti orang-orang yang tidak beriman. Ingat, cara murid-murid tadi ketika mereka menghadapi badai sama seperti orang-orang yang berada di perahu lain. Orang-orang yang di perahu lain menggunakan kekuatan mereka sendiri, dan murid-murid Yesus juga menggunakan kekuatan mereka sendiri. Dan sering hal ini terjadi dalam kehidupan saya sebagai orang Kristen. Tidak ada bedanya yang saya lakukan dengan orang yang di luar sana, orang yang bukan Kristen, atau mungkin orang yang bukan Advent, ketika ada badai masalah datang dalam kehidupan saya. Nah, puji Tuhan pada saat ini kita lihat di berita ada undang-undang Cipta Kerja baru. Nah, dan ada banyak mahasiswa-mahasiswa yang demo pada saat ini. Dan puji Tuhan, teman-teman yang ada di UNAI dan kita yang ada di UNAI, nah tidak sama seperti mahasiswa-mahasiswa lain ketika ada badai ataupun undang-undang yang baru dalam menghadapi itu. Nah, orang-orang lain ataupun mahasiswa lain pergi demo, nah sementara umat-umat Tuhan ataupun kampus Tuhan tidak pergi untuk demo. Nah, itulah salah satu contoh yang terbaik yang bisa kita berikan kepada orang lain ketika ada badai datang menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan, pada pagi hari ini saya membacakan satu kutipan lagi. Betapa sering pengalaman murid-murid itu merupakan pengalaman kita juga. Jika badai pencobaan datang bertubi-tubi dan kilat yang hebat menyambar serta gelombang memukul kita, kita berjuang melawan badai itu sendirian, lupa bahwa ada seorang yang dapat menolong kita. Kita berharap pada kekuatan kita sendiri, sampai pengharapan kita lenyap dan kita hampir binasa. Kemudian kita teringat akan Yesus, dan jikalau kita memanggil Dia untuk menyelamatkan kita, kita tidak akan meratap dengan sia-sia. Dan hal inilah yang sering sekali terjadi dalam kehidupan saya. Saya melakukan usaha saya sendiri ataupun saya melakukan kekuatan saya sendiri ketika badai datang bertubi-tubi dalam kehidupan saya dan saya melupakan Yesus. Baru setelah saya tidak tahu membuat apa-apa lagi, barulah pada saat itu saya ingat Yesus. Nah, tetapi firman Tuhan mengajarkan kita pada saat ini, nah agar kita selalu mengingat Yesus di dalam kehidupan kita, baik suka ataupun duka yang kita hadapi. Sebagai kesimpulan pada pagi hari ini, yang pertama adalah ketika ada badai masalah menimpa saya harus membuang usaha sendiri dan gantinya meminta pertolongan kepada Tuhan. Teman-teman, marilah kita membuang usaha kita sendiri ataupun gayung-gayung ataupun ember-ember yang kita gunakan untuk menguras air yang ada dalam perahu kita untuk menghadapi badai ataupun usaha kita sendiri. Marilah kita buang itu sendiri, itu semuanya, dan gantinya membangunkan Yesus yang sedang berada dalam perahu kita pada saat ini. Dan janji firman Tuhan, kalau kita membangunkan Yesus ataupun berseru pada Yesus di tengah badai yang kita hadapi pada saat ini, maka Tuhan akan memberikan pertolongan dan Tuhan akan mendiamkan badai yang ada yang kita alami di dalam kehidupan kita.
Dan yang kedua adalah Tuhan ingin membawa saya ke tempat saya menyadari bahwa tanpa Dia, saya tidak dapat menangani badai dalam hidup saya sendiri. Mungkin kita sering berpikir ketika ada masalah ataupun badai terjadi dalam kehidupan kita sendiri, kita sering berpikir, oh ini ujian dari Tuhan, apakah Tuhan nantinya akan tahu kalau ujian ini diizinkan terjadi dalam kehidupan saya, apakah nanti saya setia atau tidak? Ini ujian daripada Tuhan, supaya Tuhan saya tahu setia atau tidak. Nah, bukan demikian teman-teman. Kenapa? Karena Tuhan adalah Allah yang maha tahu. Nah, ketika Tuhan izinkan badai ataupun masalah terjadi ataupun ujian di dalam kehidupan kita, Tuhan terlebih dahulu sudah tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita ketika badai itu datang, dan Tuhan tahu apa yang kita akan lakukan. Apakah kita masih tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Tuhan sudah tahu sebelum itu terjadi. Kenapa? Karena Tuhan maha tahu. Nah, tetapi yang Tuhan maksudkan ketika ada badai ataupun masalah ujian terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan rindu supaya ada ujian itu bukan untuk supaya Tuhan mengetahui bahwa saya setia atau tidak ketika ada ujian itu. Tetapi tujuan Tuhan yang paling utama ketika ada ujian dalam kehidupan saya, nah Tuhan rindu menyadarkan kita bahwa ketika ada ujian dalam kehidupan kita, di situ kita disadarkan untuk mengosongkan diri kita. Bahwa tanpa Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa, sekalipun mungkin pendidikan kita tinggi ataupun kita berpengalaman sangat banyak dalam menghadapi masalah. Dan Tuhan rindu mengingatkan kita bahwa tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Dan yang ketiga, nah ketika ada badai yang terjadi dalam kehidupan saya tidak perlu takut atau resah di saat ada badai dalam hidup. Karena Yesus memiliki kendali penuh atas badai di dalam kehidupan saya. Tuhan Yesus menegur murid-muridnya, mengapa kamu takut hai orang yang tidak percaya? Dan pada saat ini Tuhan Yesus mengingatkan saya agar saya tidak perlu takut ataupun resah saat ada badai dalam kehidupan saya. Kenapa? Karena Yesus sedang bersama dengan saya di dalam perahu kehidupan saya pada saat ini. Dan ketika ada masalah terjadi dalam kehidupan saya, yang saya perlukan hanyalah Yesus untuk meneduhkan badai masalah yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan yang terakhir, ketika kita meminta bantuan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kedamaian dan ketenangan di dalam kehidupan kita. Dan komitmen saya pada pagi hari ini ketika saya membaca perikop ini, saya rindu agar ketika ada badai ataupun masalah yang terjadi dalam kehidupan saya tidak akan mengandalkan diri saya sendiri ataupun menggunakan usaha sendiri. Tetapi saya rindu untuk menyerahkannya dengan iman kepada Tuhan. Dan saya rindu untuk membangunkan Yesus dalam badai saya dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan saya harus imani bahwa Tuhan ada bersama dengan saya dalam perahu kehidupan saya, dan saya tidak perlu takut dan khawatir karena ada Yesus yang bersama dengan saya dalam perahu kehidupan saya, dan Yesus akan mendiamkan atau meneduhkan angin ribut ataupun badai yang terjadi di dalam kehidupan saya. Nah, kiranya sharing saya pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi teman-teman semua. Saya walau nama Yesus. Amin.